apa perilaku yang bisa kita lakukan untuk diri kita. Oh, kalau gitu saya akan mencari informasi yang lebih banyak tentang hal tersebut supaya saya tidak salah paham, saya tidak salah menerka atau menjadikan informasi tersebut tidak berguna buat saya kayak gitu. Nah, itu perilaku kita. Apa yang mau kita lakukan ya kita itu yang bisa kontrol gitu. Kayak gitu nih. Pokoknya itu harus positif ya, Fit ya, dari pikiran Ya, yang positif, perkataan yang mm-mm, positif, perasaan positif, mm. pokoknya yang negatif-negatif itu hilangkan ya. Ya pelan-pelan lah ya. Kita perlu latihan sih memang. Aku juga kan belajar ini dari tahun 2013 akhir itu sampai sekarang. Ya tetap masih perlu berlatih karena ya selalu ada hal baru lah ya di dunia kita ini kan. COVID ini aja kita nggak nyangka kan kita akan ngalami ini berapa lama gitu. Ya itu kita nggak tahu di depan ada apa, kitanya yang masih siap-siap. Bekalnya apa? Ya insya Allah yang tadi aku sampaikan lumayan lah ya untuk bisa bantu gitu. Nginget supaya tetap nge-save, cepat nge-save ke kejadian lain yang supaya kita nggak capek terus gitu sama kondisi ini gitu. Oke. Kira-kira Ada gitu nih. ada teman-teman yang mau bertanya, masih banyak waktu, boleh ya diketik ya, nanti kita bacain. Iya, Halo Intan, hai Intan, yang udah gabung. Imei, Yusi, thank you ya udah gabung. Fit, selain sambil Ya, nunggu teman, selain yang nafas itu mm-mm. ada metode lain lagi atau apa mungkin yang bisa di-share di sini tips-tips? Hmm, ada sih sebenarnya. Kalau dirangkai ya, pertama uh, kita nge-save mind dulu seperti tadi lihat munculkan wajah anak kita. Setelah perasaan kita berubah, kita boleh coba untuk ingat tujuan atau impian kita. Bisa juga tuh. Supaya nggak terlalu fokus sama hal yang nggak memberdaya kita ya. Ini punya impian apa? Aku impian apa ya? Hmm. Apa ya? Apa yang ingin ini capai di kehidupan ini sama keluarga? Sama pengen naik haji deh, naik haji. Pengen naik haji. Oh, aku naik haji batal tahun ini. Insya Allah tahun depan. Nah, apa yang Nih lihat ketika Nih naik haji itu? Apa yang Nih dapat dari impian itu khususnya untuk diri Nih sendiri? Ya, lebih soleh, lebih mengerti Amin. agama gitu kali ya. Hmm, hmm, hmm. Lebih Uh, hmm, mendekatkan diri lah sama Allah. hmm, hmm, hmm. Menurut Nih dengan naik haji itu, insya Allah Nih sudah menjadi orang yang lebih baik lah ya gitu ya. Harapan Nih begitu kan. Nah gitu. Nah, hal lain yang Nita ditanyakan, coba nih pada saat lagi belum belum punya full energi nih buat melaksanakan hari-hari gitu ya karena kejadian inilah gitu supaya punya energi positif untuk tetap bisa fokus ngerjain hal-hal yang bisa membawa nih ke naik haji nanti. Berarti ini kan mesti siapin dananya, ya kan? Mesti siapin uh, ilmunya, betul? Nah, Betul. hal-hal tersebut bisa nih breakdown mulai dari sekarang dilakukan sampai naik hajinya itu tercapai. Nah, otomatis kita fokus sama langkah-langkah itu kan, betul? Nah, seperti itulah gitu. Otak kita bekerja kalau uh, kita fokus terhadap sesuatu. Tadi kita udah shift mind, terus kita ingat, oh iya, saya punya tujuan pengen naik haji. Saya mesti bisa nabung untuk bisa pergi sama suami misalnya. Udah tahu kan jumlahnya berapa. Berarti oh ya saya punya tabungan segini. Berarti saya masih kurang segini. Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa punya tabungan sekian dan akhirnya daftar ke Kemenak misalnya kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh bisa membuat energi positif dari diri kita, betul nggak? Hmm. Ya. Kita jadi memikirkan langkah-langkah apa nih yang bisa
kita lakukan supaya kita bisa mewujudkan itu. Gitu. Nah itu juga bisa ngisi energi kita dan fokus ke sana. Semakin nih pikirkan itu tiap hari, insya Allah itu bisa tercapai segera. Amin. Oke, amin. Amin. Ada komen Mm-mm. dari Mbak Neng Meladi. Mengignore perasaan Oh negatif ya. kejadian yang nggak kita suka baiknya gimana? Takutnya kita malah mengabaikan yang sebenarnya terjadi atau malah Mm-mm. tidak peka. Padahal maksudnya nggak mau kepikiran. Nah, gimana tuh, Fit? Mengignore perasaan negatif atau kejadian yang nggak kita suka baiknya gimana? Mengignore ya. Uh, Mungkin ya bisa sih. Maksudnya menghindari perasaan-perasaan yang tidak berdaya gitu ya. Yang Takutnya kita kita malah mengabaikan yang sebenarnya terjadi. Mhm. Nah, sebetulnya yang tadi aku sampaikan tentang gini, ketika kita menghadapi sebuah kejadian, sebetulnya setiap kejadian baik itu kejadian yang baik ataupun menurut kita nggak baik gitu ya, dia itu tetap punya tujuan baik gitu loh. Ya kak, gimana ya? Kalau Islam kan kita mesti percaya sama qadar kan ya nih ya, bahwa yang kita terima itu insya Allah sudah yang terbaik dari Allah itu sih orang Islam ya seperti itu. Nah tapi maksudnya gini, pernahkah terfikir ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah gitu ya, Mhm. apakah masalah itu membuat kita menjadi orang yang lebih baik atau menjadikan kita orang yang jadi malah nggak baik selama ini? Kalau nih, menurutnya gimana? Kalau masalah sih, aku sih selalu berpikiran ya itulah ada berkah di balik masalah. Maksudnya ya Hmm, ada pasti ada bakalan hikmah positif yang bisa kita ambil gitu kan ya. Hmm. Nah, ya maksudnya seperti itu. Jadi pada saat kita menghadapi sebuah situasi, coba tanyakan pada diri kita apa hikmah baiknya, apa hikmah positifnya, apa tujuan baik dari kejadian ini. walaupun Jadi kita buruk mesti gitu. mengatakan, ya walaupun buruk, apa hal baik yang bisa kita ambil dari ini gitu. Jadi memang perasaannya tidak menyenangkan pasti, perasaannya ya cenderung negatif gitu ya. Kalau halnya itu kita jadi, aduh kenapa ya perasaannya kok jadi kayak gini gitu. Itu memang nggak enak gitu. Tapi coba tanyakan langsung, biasakan apa ya hikmah, eh, maksud baik dari kejadian ini tuh apa gitu loh. Apakah saya jadi tahu orangnya seperti itu? Apakah saya tahu jadi oh ternyata saya salah eh, salah memilih gitu misalnya. Misalnya gini, kita beli krem gitu ya, krem untuk muka ya. Ternyata kita iritasi gitu, terus jadi merah, gatal segala macam. Nah, berarti kan kita dapat feedback sebetulnya bahwa oh iya, lain kali kalau kita beli krim buat wajah, kita mesti tes dulu nih di bagian kulit kita yang lain. Misalnya contohinnya kan di belakang telinga kan gitu. Nah, berarti kan membuat kita menjadi oh ya kita mesti lebih hati-hati gitu. Walaupun kejadiannya ya iyalah itu jadi gatal-gatal apa merah segala macam. Namun hikmahnya itu apa gitu loh. Nah, kalau kalau seperti itu, insya Allah kita bisa menyingkirkan perasaan yang negatif tersebut dan justru jadi fokus sama hikmah positifnya gitu. Kira-kira kayak gitu sih, Kakak Amel. Makasih ya pertanyaannya. Mudah-mudahan kejawab. Selanjutnya ada pertanyaan Ada lagi lagi? mungkin teman-teman. Ini seru banget deh. Ya, hai Perta. Oh iya, Sapa-sapa. makasih sama-sama. Mm-mm. Mhm. Ada lagi? Ada yang mau Oh, bertanya? Cinot, thank you. Kata Ipin. Mm-mm. termotivasi katanya Fit. Alhamdulillah. Ilmunya sangat bermanfaat. Kata Mbak Fitri 2512. Hmm. Ya teman-teman Mm-mm. masih ada waktu yang Ya, mau alhamdulillah. pertanyaan buat Fitri. Boleh Ya. diketik nanti kita akan bacakan. Mm-mm. Tapi Fit bener ya. Jadi
memang kita tuh pikiran tuh memang harus terus positif ya, walaupun negatif dan itu Hmm. tetap harus positif yang dimunculkan ya. Ya, sebisa mungkin lah ya. Eh, ya itu balik lagi. Kita kita ini di dunia ini kan sementara ya. Apa namanya? Ujian itu pasti tetap ada gitu loh. Eh, Allah tuh memang menguji kita tuh untuk apa? Karena di ujung sana di akhir hidup kita kan ya ada pahalanya yang bisa membuat kita masuk ke surga, atau kita kebanyakan mengeluhnya, kebanyakan negatifnya hingga hubungan kita tuh jadi sama orang terdekat kita juga jadi nggak baik gitu. Kalau misalnya kita punya pikiran negatif terus nih, misalnya curiga terus, terus marah-marah misalnya, keselan, terus ngeluh, apakah teman-teman atau saudara-saudara kita senang ada di dekat kita yang seperti itu gitu kan? Enggak gitu ya. Nah, uh, hal-hal seperti itu ya itu pun apa namanya menjadikan kita harus perlu berubah untuk menjadi orang yang sesuai yang Allah pengen gitu. Ih, sorry jatuh. Pengen apa namanya? Ya meraih surga kita gitu dengan bisa berhasil melalui ujian-ujian, melalui kebahagiaan-kebahagiaan, jadi orang yang bersyukur. Ya kan kalau diuji kan justru malah ada bersyukurnya juga kan ya. Ya kita bersyukurlah dengan keadaan seperti ini kita di rumah, kita bisa kumpul sama anak-anak, tetap bisa melihat mereka. Ini perlu agak bersabar ketemu sama suami mungkin sekarang. Nah, udah keluar, Oh udah kemarin pulang? Oh alhamdulillah. Oh kemarin. Ya, tuh kan nih jadi seneng kan. Gimana